Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, yang kedua Ade Yanto Ramadan, yang ketiga Faid Fathuddin, dan yang keempat Salamatul Hidayah. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi pertama akan dibacakan oleh Salamatul Hidayah. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anissa Aulia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salamatul Hidayah. Saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama, yakni mengenai pengertian ejaan. Ejaan merupakan hal-hal yang mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Menurut KBBI, ejaan ialah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek. Yang pertama yakni aspek fonologis, yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologi atau aspek yang kedua menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan aspek yang ketiga atau aspek yang terakhir yakni aspek sintaksis yang menyangkut penadaujaran tanda baca. Lalu materi yang kedua yakni mengenai fungsi ejaan. Salah satunya yakni fungsi ejaan sebagai landasan pembukaan tata bahasa. Dengan adanya pembukaan kata tersebut, ejaan merupakan dasar yang kita gunakan dalam pelafalan, penulisan, serta penggunaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan fungsi yang kedua yakni fungsi ejaan sebagai landasan pembukaan kosakata dan peristilahan. Pemakaian bahasa yang cermat, cepat, dan efisien dalam komunikasi dalam hubungan itu perlu diterapkan kaidah-kaidah yang berupa aturan dan gangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Fungsi ejaan yang ketiga yakni fungsi ejaan sebagai alat penyaringan masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu di antara bahasa-bahasa yang ada di negara kita. Ejaan bahasa Indonesia merupakan ciri khas bahwa kita adalah warga negara Indonesia asli yang mengerti akan ketetapan bahasa yang ada. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Anissa Aulia. Terima kasih. Kemudian materi yang kedua akan dibacakan oleh Ade Yanto Ramadan. Kepadanya kami persilahkan. Saya Ade Yanto Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah ejaan bahasa dan peraturan penggunaan huruf. Sejarah ejaan bahasa. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dirancang oleh Van Ophuijsen pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Yang ketiga, ejaan Pembaruan atau ejaan Prijono Katopo. Ejaan ini merupakan hasil Kongres Bahasa yang dilaksanakan tahun 1954, di mana diprakarsai oleh Profesor Muhammad Yamin. Pada tahun 1956, Perdana Menteri Sarino membentuk Panitia Pembaruan Ejaan. Keempat, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Pada akhir tahun 1959, ejaan ini merupakan hasil dari sidang perutusan Indonesia Melayu yang diketuai oleh Slamet Mulyana, Syed Nasir bin Ismail. Yang kelima, ejaan LBK dikeluarkan pada tahun 1966. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1988. Sampai saat ini sudah mengalami 3 penerbitan edisi,
di mana yang terakhir yaitu pada tahun 2009 berubah nama menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Penggunaan Huruf. 1. Huruf abjad. Huruf abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf sebagaimana tertera dalam tabel di atas. Kedua, huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, O. Ketiga, huruf kapital terdiri dari 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Keempat, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan I, AU, E, dan OU. Sebagai contohnya yaitu badai, itu badai. Kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, makhluk. 6. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar, misalnya aula, pemenggalannya yaitu A, U, La. B. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan. Misalnya makanan, pemenggalan katanya yaitu makan, an. C. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya yaitu biografi, pemenggalannya biografi atau biografi. Ketujuh, huruf kapital. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, gelar, nama tempat. Misalnya, Amir Hamzah. C. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? 8. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar, dan daftar pustaka. B. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. C. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. 9. Huruf tebal. A. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. B. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab buku. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah ejaan bahasa dan peraturan penggunaan huruf. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Faid Fathuddin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Fathuddin dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang peraturan penggunaan angka dan peraturan penggunaan tanda baca. Langsung saja peraturan penggunaan angka, yaitu ada 5. Yang pertama, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 250 juta rupiah di sini sebagian ditulis dengan angka dan sebagian ditulis dengan huruf. Tujuannya yaitu agar lebih mudah dibaca. Kemudian yang kedua, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Misalnya 1 jam 20 menit. 1 jam di sini satunya ditulis dengan angka dan 20 menitnya 20-nya ditulis dengan angka. Kemudian yang ketiga, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Wijaya nomor 14. Nomor 14 di sini ditulis dengan angka. Kemudian yang keempat, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya Surah Yasin ayat 9. Kemudian yang kelima, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang seribuan tahun 1950-an. Selanjutnya peraturan penggunaan tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik, digunakan untuk akhiran singkatan nama orang atau gelar. Digunakan untuk memisahkan angka antara jam, menit, dan detik.
digunakan untuk penulisan daftar pustaka. Kemudian yang kedua, tanda koma digunakan untuk di belakang kata atau ungkapan penghubung. Kemudian digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, dan digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk. Selanjutnya yaitu yang keempat, tanda titik koma. Selanjutnya yang keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua di sini digunakan untuk akhiran suatu pernyataan yang lengkap, digunakan untuk sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Kemudian yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa lain. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk akhir kalimat tanya. Kemudian di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian peraturan penggunaan tanda baca tanda seru, yaitu digunakan untuk sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Kemudian peraturan penggunaan tanda kurung, yaitu untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Penggunaan tanda petik yaitu untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Kemudian yang ke-10 yaitu peraturan penggunaan tanda kurung siku, yaitu untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi, mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Kemudian yang ke-11 yaitu penggunaan tanda petik tunggal, yaitu untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Kemudian yang ke-12 yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Kemudian yang ke-14 yaitu tanda elipsis atau titik-titik, yaitu digunakan untuk kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Kemudian digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung. Kemudian tanda penyingkat atau apostrof, yaitu digunakan untuk tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.